Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libya Podcast dimanapun berada, kembali lagi bersama kami. Libya Podcast disiarkan langsung dari SMA Negeri 15 Kota Bandung. Seperti biasa saya menghadirkan tokoh-tokoh pendidikan dan tokohnya dari siswa. Dan hari ini sudah hadir Saudara Rio. Iya, betul. Selamat datang Rio. Ya, Bapak. Ya, beliau ini aktivis, pemikir, juga bacaan-bacaannya luar biasa. Dan hari ini saya hadirkan kaitannya dengan membaca buku dari sudut pandang anak-anak muda. Betul, Bapak. Nah, ini ada beberapa buku yang saya lihat dibawa dan sudah dibaca ya oleh Rio nih. Betul sekali, Bapak. Buku-bukunya luar biasa, bestseller ini dan bagus ini. Ada Atomic Habit ya? Ya, betul. Ini ada buku yang berjudul Atomic Habit. Ini kenapa saya beli, Pak? Karena untuk mengubah kebiasaan saya yang dulunya buruk sekarang menjadi lebih baik. Oke. Anda dapat informasi buku itu dari mana tuh? Saya dari sosmed, Bapak. Wah, jadi sosmed itu bermanfaat untuk mencari buku-buku terbaik ya. Dan apa dari Atomic Habit itu yang dapat Anda petik dari situ? Yang dapat saya petik dari sini itu banyak sekali, Bapak. Bukan hanya satu, melainkan beribu-ribu yang bisa saya dapatkan manfaatnya gitu ya. Yang dulunya saya itu sangat malas untuk melakukan sesuatu sampai sering menunda-nunda, tapi sekarang sudah mulai berubah. Ya, sudah berubah lah dikit-dikit. Jadi intinya Atomic Habit itu apa sih sebetulnya? Atomic Habit itu untuk membuat perubahan kecil yang bisa memberikan efek yang sangat luar biasa, Bapak. Memberikan impact pada diri kita sendiri, impact yang sangat besar gitu. Dan itu juga bisa berguna, Bapak, untuk kita ke depannya, seperti dalam lingkungan bersosialisasi, lingkungan pertemanan ataupun lingkungan pekerjaan, Bapak. Bisa sekali. Oke. Dan Anda juga dari hasil membaca ini saya lihat ketika Anda presentasi kemudian ceramah di masjid ya. Betul sekali. Setiap pagi kan kita ada ceramah. Nah, iya. Anda saya lihat lancar tanpa teks itu. Iya, Bapak. Itu hasil dari membaca juga Anda? Itu hasil dari membaca dan juga hasil dari sering berlatih. Contohnya saya dulu waktu SMP, saya sering membuat puisi ataupun saya sering kadang, Bapak, dulu itu saya sangat pemalu, Pak. Sangat pemalu gitu. Sampai kalau misalnya mau ketemu teman aja saya sering nunduk gitu, badan bungkuk gitu. Karena gak pede gitu, Bapak. Tapi semenjak saya dulu diberikan kursus gitu ya, untuk melatih kepedean kita, dan ternyata saya di situ mulai tertarik gitu, Bapak, dengan yang namanya itu menjadi seorang public speaker lah, Pak. Oke. Terus kalau dulu kan kamu pemalu kemudian. Nah, titik baliknya sehingga kamu jadi pemberani sebetulnya kuncinya apa deh? Kuncinya itu percaya pada diri kita sendiri dan jangan terlalu memikirkan omongan batur, Bapak. Omongan orang lain kalau bisa disebut. Tapi tetap saja kan kalau kita mau ngomong harus ada materi yang akan diomongin. Betul sekali, Bapak. Jadi kuncinya di mana tuh? Kan kita satu harus bisa ngomong, terus jangan pedulikan kepada orang lain. Tapi kan kalau mau kita misalkan aku nggak peduli lah sama orang lain, tapi kalau nggak bisa ngomong, jadi ini juga kan. Iya, Bapak. Jadi kuncinya di mana tuh supaya kita bisa pede itu? Kuncinya dari membaca buku sih, Bapak. Dari bacaan ya? Iya, dari bacaan juga, karena kualitas bacaan kita dan kualitas pikiran kita itu tergantung dari berapa banyak buku yang kita baca. Karena semakin banyak buku yang kita baca, semakin berkualitas pemikiran dan ucapan yang akan kita keluarkan gitu, Bapak. Ya, artinya gini, saya juga pemirsa ini sudah baca buku Atomic Habit ini. Jadi kalau dia juga baca, berarti saya dengan dia itu nggak ada bedanya, otaknya sama, gitu kan? Betul sekali, Bapak. Jadi intinya kalau kesimpulannya, kalau Anda mau melebihi kecerdasan orang, ya kuncinya tadi, tinggal berapa banyak buku yang dibaca ya. Betul sekali, Bapak. Oke, Anda 10 tahun berapa baca buku? Dalam setahun. Setahun sudah sampai berapa sekarang setahun? Setahun itu 7 ya. 7 buku. Wah, 7 udah luar biasa pemirsa. Dan tapi ini kalau dari standar kita internasional, mau bersaing dengan negara-negara tetangga kita, harus 7 masih kurang. Iya, harus 27. Nah, setahun. Karena kan ada juga, Bapak, yang kasih tahu ke saya, ada seorang aktivis juga yang dalam seminggu itu membaca 8 buku dalam sebulan 8 buku, Bapak. Seminggu kan 2 buku. Kayak saya itu merasa bahwa kok orang ini jago banget itu
kok bisa sih dalam seminggu itu 2 buku? Malahan saya itu dalam berapa bulan 1 buku aja gak nyampe. Tapi kata beliau juga kan berat itu kan. Betul sekali, Itu berat. Tapi ketika berhasil melakukan yang berat itu, dia kan jadi tokoh internasional. Betul sekali, Bapak. Karena aksi yang besar itu pasti resistensinya itu besar juga, Bapak. Tapi hasil yang akan kita dapatkan itu juga lebih besar, Bapak. Ya. Dan itu logika pola pikir yang harus dimiliki oleh kita, bahwa kalau tantangannya berat itu pasti hasilnya juga pasti besar. Betul sekali. Nggak ada yang tantangannya kecil hasilnya besar. Nah, betul. Gitu. Jadi ini di dalam Al-Quran Nabi Muhammad, saya baca buku ya, baca Quran juga. Memang kalau rezeki besar itu pasti ujiannya besar. Betul. Nah, Anda juga kalau mau jadi kelas dunia sudah tahu ukurannya berapa buku yang harus dibaca. 27. Minimal 27. Itu sudah level Asia Tenggara tuh. Iya. Itu udah kita leading di situ. Tapi kalau sudah tadi 8 buku per bulan, Anda sudah internasional. Amerika, Eropa, Anda sudah sejajar di situ. Iya. Nah, jadi kalau Anda sekolah sebetulnya berapa sih buku yang Anda baca gitu selama sekolah? Oh, selama sekolah gitu ya. Kalau dalam waktu senggang gitu ya, kalau misalnya ada jam kos, kalau nggak waktu istirahat aja Bapak, saya itu membaca 1 buku. Kadang saya ke sekolah itu berat Pak tasnya Pak. Kadang bawa 3 buku, bawa 4 buku gitu. Kadang saya mencari buku yang menarik untuk saya gitu, karena di rumah saya sendiri itu banyak buku yang nggak kebaca Bapak. Karena yang awalnya itu bukunya tuh entah milik siapa gitu ya, entah milik nenek saya atau orang tua saya, itu mereka beli cuma tertarik gitu. Tapi lapar mata doang gitu, tapi nggak dibaca. Kayak cuma lihat, enak dong kamu banyak bacaannya. Ya, betul Pak. Kamu baca aja satu persatu. Iya, jadi nggak usah ngeluarin uang. Iya. Lagi. Ajar aja baca semua. Iya Bapak. Nanti akan terjadi perubahan di otak kita. Betul sekali. Baik, Rio, ngomong-ngomong nih, Anda punya planning apa, rencana apa hidup Anda ke depan? Terus ada passion atau apa, hobi apa gitu yang Anda lakukan untuk masa depan Anda? Kalau rencana dari saya sendiri Bapak, saya itu ingin mengejar akademik saya Bapak. Akademik saya dulu untuk mengubah nilai saya menjadi lebih baik gitu. Minimal ya 90 ke atas Bapak ya. Karena untuk cita-cita saya sendiri itu masuk ke akademi militer atau enggak akademi polisi Bapak. Jadi untuk masuk ke akademi militer atau polisi itu perlu yang namanya nilainya bagus Bapak. Ya, memang untuk polisi dan militer itu akademik harus bagus di situ. Dan logika juga harus berjalan bagus. Ya, dan di dalam akademik itu kan representasi dari kemampuan berpikir. Betul sekali. Nah, tapi akademik itu juga belum cukup karena ada 9 kecerdasan itu. Nah, iya Bapak. Ya, kamu harus juga miliki di situ. Jadi ada di kecerdasan komunikasi antar personal kayak begitu. Ada kecerdasan jasmani juga, kecerdasan musikal juga, yang lain-lain gitu ya Pak. Terus, tapi kalau kamu misalkan tidak jadi tentara, ada alternatif lain, misalkan mau apa karir di mana Anda? Politik. Kalau nggak politik saya menjadi pengusaha Bapak. Wah, luar biasa dia politik. Berarti Anda ini anggota DPR ya? Iya Bapak. Presiden jadi gubernur gitu ya? Presiden jadi gubernur. Oke, dan tahu kalau Anda mau terjun di dunia politik apa yang harus dipersiapkan? Yang saya harus persiapkan itu pastinya Bapak, modal. Bukan cuma kapital. Bisa jadi, bisa jadi Bapak. Juga mungkin masalah spiritual. Iya, masalah spiritual juga karena kita untuk juga ya. Iya, ilmu dan masalah keagamaan atau apa kayak keimanan kita gitu. Misalnya kita menjadi seorang pemimpin, pasti kita juga harus mengerti agama gitu agar kita tidak terjerumus oleh hal-hal yang misalnya korupsi ataupun kayak misalnya kita menyalahgunakan jabatan kita sebagai pemimpin Bapak. Jadi agama juga harus kuat ya. Betul sekali. Tapi katanya dulu seorang Rio ini pernah ateis juga ya? Pernah Bapak. Nah, ini gimana ceritanya nih bisa sampai nggak percaya sama Tuhan itu gimana? Usia berapa tuh? Sebenarnya udah lama sih Pak. Dari SD gitu. Sebenarnya orang tua saya itu juga, ayah saya tidak terlalu mengajarkan agama terhadap saya. Tetapi ibu saya itu orangnya religius Bapak. Tapi untuk cara menerangkannya atau menjelaskan kepada anak agama itu seperti apa, kurang. Jadi kayak agama itu seperti ini, kamu harus gini, kalau enggak kamu dapat dosa. Gitu.
Oh, Kalau nggak terlalu simpel mengajar. itu terlalu simpel Bapak, berpikir terlalu sederhana. Terlalu sederhana. Karena kalau misalnya kita lihat ke sudut pandang yang lebih dalam gitu ya Bapak, agama itu indah sekali Bapak. Karena dulu saya cuma ngeliat itu kayak kalau kita ada masalah Tuhan ngebantu. Tapi waktu dulu saat saya masih ada di masa-masa ataupun titik terpuruk gitu ya Bapak, bukan titik terpuruk sih, di masa ekonomi saya lagi rendah banget, keluarga Bapak. Itu berpengaruh juga ke Anda ya. Berpengaruh Bapak. Ketika ekonomi keluarga drop, Iya. juga berpengaruh juga kan. Betul sekali Bapak. Karena mungkin Anda merasa yang tadinya cukup jadi kurang. Nah, betul sekali. Akhirnya Anda kecewa juga. Betul, kecewa banget Bapak malah. Kadang dulu tuh malah ngiranya tuh Tuhan mah siapa gitu, Tuhan mah tukang PHP. Tuhan tukang PHP gitu. Ketika saya ada masalah itu malah nggak ngebantu. Malah dulu ketika ekonomi lagi turun-turunnya, saya itu sering dibully Bapak. Oh, ada bully juga ya. Iya, ada Di bully. sekolah? Di sekolah, sama di luar juga Bapak, kadang disebut anak haram, anak apa gitu. Sebenarnya juga saya tidak tahu asal usulnya anak haram itu dari mana gitu ya. Cuma Tiba-tiba muncul aja itu. betul aja Bapak, jadi kayak sakit hati gitu ke saya tuh. Tuhan ini di mana sih kok gak ngebantu gitu saya. Oh, jadi situasinya udah terpuruk juga ada bulian juga. Iya, sama dari mungkin ada beberapa teman ya, teman dari orang tua yang ngejudge saya gitu. Malah saya juga dulu ketika ibu saya direndahkan, adik saya disakiti, saya pengen ngelawan, cuman saya tahu Pak kapasitas saya untuk melawan itu seperti apa gitu kan. Jadi Tidak memungkinkan ya. Iya, tidak memungkinkan. Jadi akhirnya kekecewaan yang terus bertubi-tubi datang-datang jadi memuncak, akhirnya kekecewaan itu menjadi a priori kepada Allah atau Tuhan. Iya, menjadi meragukan gitu Meragukan. adanya Tuhan atau tidak gitu. Dan ini abai akhirnya. Akhirnya abai aja kepada Tuhan. Abai aja Bapak. Tidak melaksanakan perintah-perintah apapun gitu. Betul. Kadang lihat orang lain puasa, saya mah santai aja, makan. Berapa lama itu? Berapa tahun ya dari kelas 3 SD Bapak? 3 SD ya? 3 SD. Kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan tentu sekarang ada titik balik ya. Iya, ada pasti setiap manusia itu ada masa di mana dia ingin merubah dirinya menjadi lebih baik lah Bapak. Enggak selalu manusia itu buruk. Dan enggak selalu juga manusia itu baik Bapak. Terus titik balik itu kapan tuh? Ada momen apa kok bisa jadi balik kepercayaan lagi? Iya, sebenarnya itu dari paksaan juga Bapak. Kadang sering diajakin, ayo, kan saya anak pertama ya Pak, anak pertama dari 7 bersaudara. Jadi nenek saya kan saya merantau ya Bapak, tinggal berdua di Bandung dengan nenek. Kadang nenek itu sering ikut kajian Bapak. Jadi saya itu dipaksa nih ya, walaupun lagi tidur, dipaksa dibangunin, kadang diseram air gitu. Bangun kamu, ayo ikut sekarang. Daripada kamu tidur aja di rumah nggak jelas, nggak produktif, mending ikut aja. Kan dulu waktu masih COVID Bapak. Oke. Betul sekali. Jadi saya itu ikut satu kajian di Cimahi Bapak. Dulu kan rumah saya masih ikut nenek Bapak. Jadi nenek saya bilang gini, ini anak udah dikasih kajian apapun tapi kok gak masuk terus ya. Jadi cobalah, ini percobaan terakhir gitu ya sama Ustadz ini gitu. Namanya tuh Ustadz Saiful, bukan Ustadz sih, namanya tuh Pak Saiful Karim. Biasanya sebutnya Ayah Saiful Karim. Oh, tahu saya. Sering nonton di YouTube ya. Iya Pak, saya juga sering datang gitu ke kajiannya di Cimahi gitu. Gitu ya. Itu dia menjelaskannya itu soal agama itu karena dia dosen, jadi lebih make sense gitu kan Bapak. Lebih masuk Lebih masuk ke logika gitu daripada kalau misalnya kita mudah diterima dan dipahami. mudah diterima dan mudah dipahami gitu, lebih masuk akal ketimbang dulu yang banyak dongeng gitu. Nah, tapi gini, ada ketika Anda mendapatkan kajian ya, Betul. ini ada informasi atau pesan penting yang mana sehingga merubah Anda, oh iya ya, saya ini ternyata harus percaya kepada Tuhan. Tah, momen-momen itu tuh yang mana tuh, inget nggak? Jujur untuk momen pertama kali saya merasakan ingin tobat gitu ya Pak, saya sudah lupa. Cuman saya tobat itu karena ada seseorang yang buat saya kagum sama dia Bapak. Mungkin ini Itu dari temen atau dari orang tua atau dari mana tuh seseorang itu?
Mungkin ya karena saya juga manusia gitu ya, pasti ada rasa tertarik dengan yang namanya seorang wanita gitu. Oke, jadi itu yang membuat inspirasi Anda kembali kepada Tuhan. Nggak jadi masalah atau Pak, hidayah itu dari mana saja. Iya, nggak jadi masalah Bapak, karena kalau misalnya itu membuat Anda menjadi lebih baik, ya teruskan saja. Tapi jangan sampai ketika Anda sudah mendapatkan kebaikan dari hal tersebut, malah menjerumuskan Anda keburukan. Oke, jadi artinya Anda karena ada terpengaruh oleh seorang perempuan Yang saya kagumi. yang Anda kagumi gitu. Kemudian Anda berniat untuk berubah. Iya, berniat. Dulu saya ketika melihat itu levelnya gitu ya. Level saya dengan itu seperti ini Bapak. Saya di sini, dia di sini. Oh, Jauh sekali itu Bapak. seumur harus sama Anda atau beda umur? Beda umur Bapak. Beda umur. Tapi dia dari keilmuan lebih bagus. Keilmuan agama lebih bagus gitu. Terus dari nilai juga dia lebih bagus gitu ya Bapak. Nilai akademiknya gitu ya. Dia pintar sekali Bapak. Terus dia famous lah di kalangan laki-laki gitu ya. Nah, terus ini di sekolah atau di mana? Itu adanya di ruangan tempat tinggal kamu di luar. Di luar Bapak. Oh, di luar. Seorang mahasiswa atau seorang anak sekolah? Anak sekolah Bapak. Oh, tapi lebih tinggi dari Anda. Lebih tinggi dari saya. Iya. Oke. Dan apa yang sangat menarik dari orang itu sehingga menginspirasi Anda? Jujur Bapak, itu pertama kali saya tertariknya dengan wanita Bapak. Oke, jadi tertarik dari apanya? Dari cara berpandang, berpakaiannya, berperilakunya? Dari cara berperilakunya sih Pak. Dari imannya juga, kayak ilmu agamanya itu bagus banget gitu. Saya ingin berusaha mendapatkannya, tapi ketika saya melihat di salah satu video kajiannya Bapak, ternyata terlalu mengejar itu tidak baik juga Pak. Tidak baik. Tetapi kita harus mempersiapkan diri. Betul sekali. Jadi artinya kalau misalkan dia frekuensinya 100, kalau pengen berpasangan ya harus 100, kita juga frekuensinya. Betul, harus setara ya Bapak. Jadi intinya menyamakan frekuensi. Betul sekali. Oke, terus artinya ketika Anda sudah terinspirasi itu, terus apa yang Anda lakukan, yang Anda pelajari? Yang saya pelajari ya Bapak, saya mulai mempelajari agama gitu, mulai mempelajari hadis-hadis gitu, dan selalu mendengarkan kajian gitu, kajian dari Ustadz Kinzi yang baru-baru gitu. Kan ada satu ya yang Ustadz, nggak tahu Ustadz siapa, tapi dia tuh bilang gini di saat kajiannya tuh, nggak apa-apa kamu berubah lebih baik karena sosok orang gitu ya. Jika kamu tidak mendapatkan cintanya, maka kamu akan mendapatkan cinta Allah. Karena kita fokusnya memperbaiki diri, Memperbaiki diri bukan kita. mengejar orangnya. Betul sekali Bapak. Oke, baik, ini luar biasa ya. Jadi perjalanan anak-anak ini, para pemirsa, beda-beda ya. Dan ini antara anak-anak yang ateis dan sudah beriman ini mungkin di dunia media sosial sekarang banyak muncul. Betul. Dan itu ada yang mengikutinya terus menjadi seperti punya teman. Ada juga yang menjadi pelajaran bahwa sesungguhnya ya menjadi ateis itu sangat berisiko bagi kehidupan kita, bagi orang-orang yang sudah beragama. Betul sekali Bapak. Dan menurut saya antara ateis dan beragama itu pilihannya sih nggak ada pilihan. Menurut saya harusnya beragama. Kenapa? Betul sekali. Karena yang ditanyakan itu kan orang terus setelah kematian itu ada kehidupan atau tidak. Itu kan tidak dipercayai oleh orang-orang ateis. Karena untuk mental juga ada Bapak. Jadi kalau kita beragama gitu ya, pasti kita memiliki mental yang mungkin lebih sabar gitu. Dan kalau ada masalah, pelariannya itu bukan ke hal yang negatif, tapi malah ke hal yang positif Bapak. Dan itu Anda rasakan sekarang. Iya, betul sekali Bapak. Jadi kalau begitu beragama juga harus ada manfaatnya ya. Betul sekali. Dan kita harus merasakan manfaatnya. Betul. Saat pertama kali saya mempelajari agama lagi ya Bapak, itu rasanya tuh nikmat banget Bapak. Ada yang berubah dalam kehidupan Anda? Banyak sekali yang berubah Bapak. Contohnya dari bagaimana saya berbicara, terus dari bagaimana saya bersosialisasi dengan orang lain Bapak, itu berpengaruh sekali. Lebih mudah Bapak, dan juga lebih tenang lah. Kan kalau dulu itu kayak overthinking gitu, orang lain tuh kayak gimana ke kita gitu. Oh, dulu saat ateis negative thinking. Iya, negative thinking terus Bapak. Tapi kalau misalnya ketika di Islam gitu ya, udah mempelajari agama Islam gitu ya, udah mempelajari cintanya Allah, itu nikmat banget. Iya. Dan Anda belajar agamanya di mana? Banyak kan baca atau nonton atau gimana? Baca buku, nonton kajian, sempat juga jadi volunteer Bapak di kajiannya Ustadz Hanan Ataki. Jadi volunteer, jadi kayak bagian LO tamu gitu. Terus juga kan kalau misalnya kita jadi volunteer kan lumayan tuh Bapak.
dapat uang iya, dapat ilmu juga iya, Iya, kan double itu plus itu. Wah hebat juga bisa jadi volunteer ketemu Hanan Ataki ya. Iya Bapak. Gimana ceritanya bisa ketemu ke sana? Dulu tuh saya kan emang apa ya, waktu sebenarnya dari SMP sih Bapak, kelas 1 saya tuh pengen banget kerja Bapak. Jadi di YouTube tuh nyari kerja-kerja freelance atau apa yang bisa saya lakuin gitu. Yang penting dapat uang gitu. Yang biar gak menyusahkan orang tua saya dan nenek saya gitu ya. Buat jajan dapat lah gitu. Terus selang beberapa tahun, waktu tahun kemarin ya Bapak, saya tuh kan punya sahabat namanya Rasya. Nah, Rasya ini kebetulan dia aktif di kegiatan-kegiatan kayak misalnya event-event kayak gitu. Kan saya tertarik gitu ya Bapak. Jadi saya nanyain, Rasya gimana gitu cara dapat info atau daftarnya gitu. Sebenarnya aku mah nggak nyari-nyari sih, cuman dari orang tua gitu ya. Orang tua kan sering dapat info kayak gitu, jadi dia juga dapat lah gitu infonya. Jadi buat kerja atau apa gitu. Aku minta info lagi dong. Rasya ada nggak kerjaan? Oh ada gitu. Ikut terus lihat juga kan di IG-nya volunteer.id gitu ya kan. Volunteers.id terus ada lowongan Bapak. Ketika ada lowongan, ya udah saya melamar, keterima. Oh, jadi begitu caranya ya. Betul sekali. Nah, ada kolaborasi dengan teman ya. Betul. Kuncinya bertanya ya. Betul sekali Bapak. Kemudian juga mengikuti media sosial yang berkaitan dengan itu. Dan bersosialisasi juga. Oke, dan Anda hobi berwirausaha juga ya? Hobi sekali Bapak. Sampai sekarang wirausaha apa yang sedang Anda kerjakan? Sekarang wirausaha saya itu saya sedang bergelut di bidang kuliner Bapak. Kuliner. Ya contohnya kayak misalnya saya punya brand snack, namanya itu Abasreng Bapak. Abasreng. Iya Abasreng. Itu menjual produk ya jelas-jelas basreng. Basreng atau dijual dikemas gitu ya? Dikemas Bapak. Di rumah diproduksinya? Di rumah diproduksinya. Sendiri? Sendiri Bapak. Oke, terus dijual melalui offline, online? Bisa offline, bisa online. Kadang saya juga berkeliling Bapak di sekolah. Oh di sekolah ya? Berkeliling. Oh anak-anak ini jadikan pasar Anda? Betul sekali Bapak. Karena snack itu sebagai pendamping gitu. Kalau misalnya ada anak sekolah lagi kayak misalnya di kelas gitu ya, pesan kan bisa tuh Pak sambil ngemil-ngemil. Oke, harga jual berapa tuh? Kalau 1.000, 25.000, 12.000 Pak. 12.000, 12.100 gram itu. Mahal nggak segitu anak-anak? Banyak yang bilang mahal sih Pak. Cuman saya nggak terlalu targetkan ke orang yang bilang mahal, tapi saya targetkan ke orang yang mau aja gitu. Oke, yang mau aja yang mau. Kalau mau ya beli, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Dan memang Anda sudah hitung itu biaya produksi, biaya ininya segitu, sudah harganya segitu. Iya, ya saya hitung laba bersihnya, laba kotornya juga. Dengan kualitas makanannya juga terjamin ya. Kualitas juga terjamin Bapak. Itu basahnya bisa tahan 2 bulan Bapak. Oh. Dan itu produksi sendiri pada ya di rumah? Saya ada itu Bapak, yang bantu juga bisnis. Oh rekan bisnis yang bantu gitu. Itu semua kenalan nenek juga. Jadi dia itu memproduksi makanan basreng. Jadi dia yang memproduksi. Jadi saya yang membuat brandnya gitu Bapak. Oh kolaborasi gitu ya. Kolaborasi lah. Ada yang nge-brandnya kemudian ikut ngejual juga di situ dan Anda mempromosikan juga mungkin. Betul. Oke, saya kira berapa penghasilannya sebulan? Ada penghasilan dong kalau jualan? Kalau penghasilan sih belum pasti ya Pak, cuman ya pastilah yang namanya dagang mah. Tapi ada rate rata-rata berapa? Pak 500 Pak. 500? Besar ya pemirsa. 500.000 untuk anak-anak. Nah sekarang nih 500 itu kan itu keuntungan kan ya? Iya, keuntungan Pak. Keuntungan kan? Keuntungan itu berarti yang punya duit Anda pegang. Iya Pak. Nah ini duit yang 500 itu disimpan di mana? Kalau saya sendiri saya diinvestasikan ke dagangan yang lain Bapak. Oh dagangan yang lain. Kayak misalnya saya invest saya kalau misalnya untuk invest gitu ke saham masih belum ya Bapak. Masih ragu nih soalnya saya belum tahu banget ilmunya itu seperti apa. Cuman saya investnya itu ke leher ke atas. Saham juga leher ke atas ya? Jadi kan saya investnya di buku yang kayak gini Bapak. Saya beli buku untuk pengetahuan. Oke. Baik. Tapi karena kita mengajarkan saham itu jangan diinvestasikan di saham semua. Tapi diversifikasi. Betul sekali. Nah itu beli buku juga oke. Tapi mulailah dari saham juga kan Anda tadi apa Bial? Kenapa kamu belum mulai saham? Nggak ngerti kan? Iya Bapak. Sampai kapan?
Mau sampai kapan? Nah, inilah sudah diprogramkan tapi masih meragukan. Padahal kalau ragu tandanya apa? Bahwa Anda itu kurang pengetahuan. Nah, ketika kita ragu kepada Tuhan, ragu kepada kitab suci, berarti Anda kurang pengetahuannya. Betul. Ingat, jadi keraguan itu sebetulnya adalah tanda-tanda bahwa Anda harus masuk dan memperdalam keilmuannya. Betul sekali. Ya karena ragu dan takut, akhirnya kan ragu kan takut. Nah iya. Ya berarti penyebab takut itu adalah ketidaktahuan, minim literasi. Tapi menurut saya kalau Anda sudah berpenghasilan terus tidak menabung saham, itu menurut saya ada satu kerugian juga. Karena Anda tidak berinvestasi untuk tubuh Anda, untuk pikiran Anda. Jadi Anda hanya bekerja mengandalkan tubuh dan pikiran Anda. Tapi uang tidak disuruh bekerja. Gak muter lagi ya. Jadi kamu mah ya terus terang kalau mau dapat duit ya kamu yang harus kerja, harus mikir. Iya Bapak. Tapi kalau saham kan biarkan dia yang kerja. Betul. Nah makanya harus ada diversifikasi. Jangan semua. Nih. Jadi misalkan dari ini 30%, 20% sebagai tabungan jangka panjang kan. Iya Bapak. Ya suatu saat ini hidup besar, ini juga besar gitu. Jadi kamu sudah, kalau ini drop, ini tetap jalan. Berarti dari hal kecil nanti juga akan menuju ke hal yang besar. Iya, makanya saya berangkat, mulailah dari yang kecil-kecil itu. Betul. Atomic habit tadi. Misalkan uangnya nabungnya mau 16.000, ya dari 16.000 aja. Cari saham perusahaan yang harganya 16.000 tapi bagus. Terus. Itu atomic habit tadi. Jadi di saham juga saya ingin mengajarkan atomic habit. Hargai uang-uang kecil itu, tapi simpan di tempat yang benar. Betul. Jadi kalau kamu nggak nyimpan duit di saham, kamu seumur-umur akan kerja. Iya sih Bapak. Terus akan bekerja keras untuk bisa mendapatkan uang. Iya. Padahal manusia ada sakitnya kan. Betul sekali Bapak. Ada tuanya kan. Betul sekali. Terus setelah tua mati kan. Betul. Setelah mati kan ada generasi berikutnya. Iya ada. Ya kalau Anda punya saham, generasi berikutnya saham Anda diwariskan. Iya sekali ya Bapak. Tidak membebani ya. Ya coba Anda harus mulai mendobrak gitu. Oke Bapak. Insya Allah akan saya coba lah untuk belajar dikit-dikit tentang saham. Harus didobrak karena Iya. ketidakmampuan Anda itu adalah yang membuat Anda tuh tidak berubah yang begitu-begitu aja. Betul. Padahal 500.000 itu sudah penghasilan luar biasa besar. Betul sekali Bapak. Sayang kan kalau Anda yang harus bekerja terus nyari uang. Suatu saat uang yang harus memberi duit kepada Anda. Uang yang harus bekerja sama kita. Iya, paham. Paham. Segera Anda harus berubah cara pandangnya. Baik, sesegera mungkin ya. Ini pola pikir ini masalahnya. Ini pola pikir. Ya kebetulan ini program sekolah, diskusikanlah sama orang tua. Saya juga ingin berusaha lah untuk bisa membanggakan orang tua. Kalau misalnya saya sudah berpenghasilan lebih dari 1 juta ya Bapak, amin. Ya. Ke depannya. Dan saya kira kalau penghasilan itu mau 100.000, 200.000 tergantung Anda mengolahnya. Betul sekali Bapak. Jadi jangan menunggu-nunggu, tapi ketika sudah dapat, Anda kan seorang siswa, Betul. tidak dituntut berpenghasilan. Betul. Tapi ketika sudah berpenghasilan 5.000, Anda sudah hebat. Cuman masalahnya ketika sudah berpenghasilan, bagaimana ngolah duitnya itu? Saya juga sebenarnya punya buku yang lain Bapak. Nah itu Psychology of Money. Nah, Psychology of Money itu kan sarannya di saham. Iya, kebanyakan jangankan untuk kita investasi di saham blue chips. Iya. Nah, kenapa Anda baca bukunya tapi instruksi-instruksinya itu tidak dikerjakan? Masih takut Bapak. Nah, karena ketakutan Anda tidak pernah banyak diskusi. Kan teman-temannya udah banyak yang Saham. sudah kan? Iya. Ada Ega, ada Rifki, Ada Haryo. ada Aryo. Udah keren itu kan? Kenapa Anda tidak melihat? Itu juga selamat kok, nggak ada hilang duitnya dan sebagainya. Kuncinya adalah keberanian tadi. Jadi kalau orang takut, saya yakin orang-orang yang penakut itu dia tidak akan pernah punya semacam miracle dalam hidupnya. Betul sekali. Oke, itu mungkin diskusi hari ini. Rio, terima kasih. Ya, Bapak. Sangat menarik dari sudut pandang seorang siswa, dan
Ini karena podcastnya di dunia pendidikan, jadi kadang-kadang saya juga ya berbicara. Karena kita saling aja. Saya juga mendengar. Tapi menarik ketika Anda tadi mengatakan pernah ateis, luar biasa. Ini bagi para pemirsa kita dapat pelajarannya. Kalau saya lihat tadi dari ateis itu terjadi karena ada faktor kekecewaan, ada faktor keluarga, ada faktor ya bacaan juga. Dan emang perubahan bisa terjadi, ada yang tapi saya tadi tangkap ya ada perubahan Anda menjadi kembali kepada keimanan itu kepada Tuhan. Ada faktor orang tua juga, orang dewasa juga, yaitu nenek Anda ya, yang memerhatikan gitu anaknya. Ini para pemirsa, jadi anak-anak juga harus kita perhatikan sehari-hari. Betul sekali Bapak. Ya kalau tidak mau sholat ya harus terus diingatin sholat. Peran nenek itu sangat mendukung sekali Bapak bagi saya, walaupun kadang nenek juga tidak setuju saya menjadi TNI atau Polri Bapak. Karena takut kejadian, Bapak tahu kejadian apa Brigadir Joshua. Nah, saya takut seperti itu dan takut juga jadi TNI mana saya gugur di lapangan. Tapi secara naluri Bapak, di pikiran saya bilang seperti ini. Lebih baik saya mati terhormat sebagai tentara daripada saya mati terhina sebagai pengangguran. Ya, saya pikir keraguan-raguan itu tidak boleh menghalangi niat Anda Kali Bapak. Tapi tadi kita harus meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kita. Harus selalu berani untuk mendobrak hal yang baru. Nah ini kan salah satunya karena pemahaman Anda. Saya lebih baik mati jadi TNI Pak daripada pengangguran. Nah, itu kan sebuah pemahaman kan. Betul. Yang membuat Anda berani. Betul. Sama juga dengan saham. Oke, tapi yang penting mah Anda mau jadi apa, mau jadi tentara, mau jadi pengusaha, yang penting Anda jangan boleh kekurangan duit ya. Betul sekali. Baik, begitu pemirsa yang bisa saya sampaikan bincang-bincang hari ini, semoga menginspirasi dan sampai berjumpa dengan tokoh-tokoh berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.